Perkenalkan, saya Yosi Tiara Putri, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 Angkatan 3 Kelompok 4, Kabupaten Bangka tahun 2020, akan memaparkan mengenai rancangan aktualisasi di unit kerja. Langkah pertama yang harus dilakukan tentu mengidentifikasi isu yang terjadi di unit kerja. Berdasarkan data dan hasil wawancara, saya menemukan 3 isu, yaitu yang pertama, rendahnya minat baca atau literasi pada peserta didik kelas 5 di UPTD SD Negeri 12 Merawang. Lalu isu yang kedua, kurangnya tingkat kedisiplinan mengumpulkan tugas pada peserta didik kelas 5 di UPTD SD Negeri 12 Merawang. Lalu isu yang ketiga, yaitu rendahnya hasil belajar materi pernafasan manusia pada peserta didik kelas 5 di UPTD SD Negeri 12 Merawang. Ketiga isu tersebut saya peroleh berdasarkan hasil wawancara dan data sebagai berikut. Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik, saya memperoleh 44% peserta didik yang gemar membaca dan 56% peserta didik yang tidak gemar membaca. Lalu berdasarkan daftar nilai dan catatan khusus, terdapat 60% siswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu dan 40% siswa yang tidak mengumpulkan tepat waktu. Lalu berdasarkan daftar nilai, saya memperoleh 40% siswa yang mencapai KKM dan 60% siswa yang tidak mencapai KKM. Berdasarkan ketiga isu tersebut, untuk menentukan core isunya, saya menggunakan teknik USG. Berikut merupakan bobot setiap kriteria dari 1 hingga 5. Nah, ini merupakan hasil setelah saya melakukan tapisan, saya memperoleh jumlah untuk isu yang pertama yaitu 9, lalu untuk isu yang kedua memperoleh jumlah 10, dan isu yang ketiga memperoleh jumlah 12. Berdasarkan jumlah inilah, hasil akhir inilah, maka dapat dilihat isu yang menjadi prioritas utama, yaitu isu yang ketiga. Berdasarkan hasil tapisan USG, maka diperoleh isu utama yaitu rendahnya hasil belajar materi pernafasan manusia pada peserta didik kelas 5 di UPTD SD Negeri 12 Merawang. Lalu, dampak dari hasil belajar peserta didik yang rendah ada 2. Yang pertama, pemahaman peserta didik mengenai pernafasan manusia menjadi terbatas sehingga menghambat pembelajaran berikutnya atau penyampaian materi berikutnya. Lalu yang kedua, hasil belajar yang rendah akan berpengaruh pada nilai ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan tentunya nilai raport. Lalu, saya mengidentifikasi apa saja penyebab terjadinya isu tersebut menggunakan teknik fishbone diagram. Di sini terdapat 4 faktor. Yang pertama yaitu peserta didik, yaitu siswa lebih tertarik dengan video dan audio. Lalu yang kedua, pemahaman siswa terhadap materinya kurang. Lalu yang ketiga, konsentrasi untuk mendengarkan ceramah itu terbatas. Lalu yang keempat, motivasi untuk mengerjakan tugas rendah. Lalu faktor yang kedua yaitu metode dan media. Yang masih digunakan yaitu membosankan, yaitu berupa ceramah dan hanya pemberian tugas. Lalu media pembelajarannya kurang kreatif. Lalu dari faktor waktu pertemuan terbatas, terlebih saat ini masih dilakukan tatap muka terbatas. Lalu yang kedua yaitu keterbatasan waktu guru untuk mengajarkan per individu. Lalu faktor yang keempat yaitu mengenai evaluasi, yaitu penilaian masih dilakukan secara manual, yaitu berupa lembar soal, lalu dikerjakan dan dikumpulkan. Nah, berdasarkan 4 faktor inilah teridentifikasi bahwa itulah yang menyebabkan rendahnya hasil belajar mata pelajaran IPA materi pernafasan manusia pada peserta didik kelas 5 di UPTD SD Negeri 12 Merawang. Lalu berdasarkan isu tersebut, penyebab-penyebab isu tersebut, maka saya menyatakan gagasan pemecahan isunya, meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 5 materi pernafasan manusia dengan metode video pembelajaran Canva dan Quizzes dengan model inquiry di UPTD SD Negeri 12 Merawang. Lalu ini merupakan pengertian dari 3 elemen. Yang pertama yaitu Canva untuk pendidikan,
Ini merupakan aplikasi desain grafis online pembuat video yang dengan sudah menyediakan template. Nah, kelebihannya yaitu mudah, lalu murah, ya, bahkan gratis, dan terdapat fitur rekaman. Jadi kita dapat merekam hasil slide presentasi kita yang sudah kita buat dalam bentuk video. Lalu yang kedua Quizzes. Quizzes ini merupakan web tools untuk membuat dan melakukan kuis interaktif secara online. Kelebihannya mudah, lalu menampilkan statistik hasilnya secara sinkronus. Artinya siswa langsung dapat melihat hasilnya. Lalu yang kedua, soal dan pilihan jawabannya dapat diajak, jadi setiap siswa akan memperoleh urutan soal dan urutan jawaban yang berbeda. Ini mengurangi tingkat mencontek pada peserta didik gitu ya. Lalu yang ketiga, analisis hasilnya otomatis dapat terinput dan kita dapat mendownloadnya dalam bentuk Excel. Lalu model pembelajaran inquiry itu model yang berpusat pada siswa dengan melakukan penemuan. Jadi ini mengubah metode lama di mana pembelajaran itu berpusat pada guru diubah menjadi berpusat pada siswa. Jadi siswalah yang menjadi subjek sekaligus objek pembelajaran. Lalu manfaat penggunaan media pembelajaran dan kuis berbasis teknologi. Setidaknya ada 5, yaitu memberikan metode belajar yang kreatif dan menarik minat belajar peserta didik. Lalu yang kedua, memudahkan guru untuk menjelaskan materi. Lalu yang ketiga, pembelajarannya lebih efisien karena video dapat disaksikan berulang kali. Lalu materi yang disajikan lebih mendalam dan kontekstual, ya, ada gambar dan videonya. Lalu pelaksanaan penilaian menggunakan kuis ini meningkatkan aspek kognitif, juga psikomotorik yaitu kelincahan dan ketepatan, dan juga afektif yaitu kejujuran, kedisiplinan, ketelitian, dan kompetitif. Nah, berikut kegiatan dan tahapan pemecahan isu. Terdapat 5 kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, lalu menyusun RPP dengan model pembelajaran inquiry dan media video pembelajaran Canva dan Quizzes, lalu membuat media berupa video pembelajaran menggunakan Canva dan instrumen Quizzes, lalu melaksanakan proses pembelajarannya, dan yang kelima, menganalisis hasil pembelajaran dan membuat laporan kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran terdapat 3 tahap, yaitu berdiskusi mengenai model dan media pembelajaran, keterkaitannya dengan nilai akuntabilitas dan nasionalisme. Lalu pada tahapan yang kedua yaitu meminta perizinan penggunaan sarana dan prasarana sekolah berupa laptop, tablet maupun infokus. Ini berkaitan dengan nilai etika publik dan komitmen mutu. Lalu pada tahapan yang ketiga, yaitu berdiskusi dan menunjukkan jadwal pelaksanaan pembelajaran, ini berkaitan dengan nilai anti korupsi. Masing-masing keterkaitan nilai dapat dilihat pada slide. Lalu adapun keterkaitan kegiatan 1 dengan agenda 3 yaitu adanya manajemen ASN dan WOG, yaitu peserta melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya dan kerjasama antara mentor dengan peserta. Lalu pada kegiatan yang kedua yaitu menyusun RPP, model inquiry, dan media video Canva, terdapat 3 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu membuat draft RPP dengan model inquiry dan membuat draft soal pretest dan post-test. Ini kaitannya dengan nilai akuntabilitas dan anti korupsi. Lalu pada tahapan yang kedua yaitu mengkonsultasikan draft RPP dan draft pretest post-test kepada mentor. Ini berkaitan dengan nilai nasionalisme. Dan tahapan yang ketiga yaitu merevisi dan finalisasi RPP serta soal pretest dan post-test yang telah disetujui oleh mentor. Ini berkaitan dengan nilai etika publik dan komitmen mutu. Adapun keterkaitan kegiatan 2 dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan WOG, yaitu peserta melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab dan tentunya transparan, serta terjalinnya kerjasama dan komunikasi yang baik antara mentor dengan peserta.
Lalu pada kegiatan yang ketiga yaitu membuat media video pembelajaran Canva dan instrumen penilaian kuisis, terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama mempersiapkan aset materi ya, dapat berupa gambar, musik, maupun catatan materi penjelas. Ini berkaitan dengan nilai anti korupsi, ya, yaitu kerja keras dengan mencantumkan sumber referensi. Lalu tahapan yang kedua yaitu membuat desain media pembelajaran menggunakan Canva. Ini berkaitan dengan nilai akuntabilitas dan anti korupsi. Lalu pada tahapan yang ketiga yaitu melakukan rekaman video dan audio menggunakan aplikasi Canva. Ini berkaitan dengan nilai nasionalisme dan etika publik. Lalu pada tahapan yang keempat yaitu mengunggah soal post-test ke akun Kuisis. Ini berkaitan dengan nilai komitmen mutu, yaitu inovatif dalam menggunakan media penilaian yang semulanya masih manual berubah menjadi bentuk digital. Adapun kegiatan 3 kaitannya dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN, yaitu bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya sesuai dengan tupoksinya. Lalu pada kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan proses pembelajaran tatap muka terbatas dengan model inquiry. Terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan pembuka atau awal, yaitu presensi, orientasi, dan motivasi. Ini berkaitan dengan nilai nasionalisme, yaitu memperlakukan peserta didik dengan adil dan menanamkan nilai religiusitas, yaitu dengan mengawali kegiatan dengan berdoa. Lalu pada tahapan yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan inti, yaitu dengan adanya pretest, lalu menyajikan video Canva, dan mempersilahkan atau menyediakan waktu bagi peserta didik untuk berdiskusi. Ini berkaitan dengan nilai akuntabilitas, komitmen mutu, dan etika publik. Lalu pada tahapan yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan penutup, ini melaksanakan post-test berupa post-test digital di akun Kuisis. Ini berkaitan dengan nilai anti korupsi, yaitu memperlakukan peserta didik dengan adil dengan tidak mengubah jawaban peserta didik. Adapun keterkaitan kegiatan 4 dengan agenda 3 ini yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Lalu untuk kegiatan kelima yaitu menganalisis hasil pembelajaran dan membuat laporan kegiatan, terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu mengoreksi pretest dan post-test peserta didik. Ini berkaitan dengan nilai anti korupsi dan komitmen mutu, yaitu dengan jujur dalam mengoreksi, tidak mengubah jawaban peserta didik, maupun menggunakan kuisis dalam penilaian itu mempercepat atau memudahkan guru untuk menganalisis jawaban peserta didik dengan akurat. Lalu pada tahapan yang kedua, yaitu membuat analisis dan rekapitulasi hasil belajar peserta didik. Ini kaitannya dengan nilai akuntabilitas, yaitu tanggung jawab seorang guru untuk menganalisis hasil belajar dan transparan terhadap penilaian. Lalu untuk tahapan yang ketiga, yaitu membuat draft laporan hasil pembelajaran. Ini berkaitan dengan nilai anti korupsi dan etika publik. Lalu untuk tahapan yang keempat yaitu mengkonsultasikan draft laporan pembelajaran kepada mentor. Ini berkaitan dengan nilai nasionalisme, yaitu kerjasama atau menghargai pendapat mentor demi perbaikan laporan. Dan tahapan yang kelima yaitu merevisi laporan sesuai dengan kritik dari mentor dan finalisasi laporan pembelajaran. Ini berkaitan dengan etika publik, yaitu dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya pada publik, baik itu mentor, peserta didik maupun wali peserta didik. Lalu adapun kegiatan 5 kaitannya dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan WOG, yaitu pelaksanaan tugas berdasarkan tupoksi dan terjalinnya kolaborasi serta kerjasama antara mentor dengan peserta. Berikut merupakan jadwal rencana pelaksanaannya pada masing-masing kegiatan ya. Pada kegiatan 1 dilakukan pada minggu ke-3 September, kegiatan 2 dilakukan pada minggu ke-4 September, kegiatan 3 dilakukan pada minggu pertama bulan Oktober, kegiatan ke-4 dilaksanakan pada minggu kedua dan ketiga Oktober, serta kegiatan kelima dilakukan pada minggu ke-4 Oktober dan minggu pertama bulan November. Adapun kontribusi terhadap visi dan misi UPTD SD Negeri 12 Merawang yaitu yang pertama meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan, lalu yang kedua meningkatkan kemampuan berkompetisi peserta didik dalam bidang pengetahuan dan keterampilan, lalu yang ketiga membangun kerjasama dengan keluarga,
masyarakat, dan stakeholder bidang pendidikan. Lalu yang keempat, meningkatkan prestasi peserta didik dalam IMTAK dan IPTEK. Dan yang kelima, mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif. Adapun kesimpulannya, yaitu sebagai bagian dari ASN, guru itu memiliki kepedulian terhadap permasalahan yang terjadi di sekolah dan memiliki kemampuan untuk memecahkan isu yang terjadi dengan menemukan solusi yang tepat, namun tetap menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang dikenal dengan aneka dalam menjalankan tupoksinya. Nah, dalam hal ini upaya untuk mengatasi permasalahan rendahnya hasil belajar peserta didik, materi pernafasan manusia ini ditingkatkan dengan penerapan model pembelajaran inquiry dengan media video pembelajaran Canva serta kuis interaktif kuisis yang inovatif. Ini diperlukan guna untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Demikian pemaparan atau penjelasan saya mengenai rancangan aktualisasi. Terima kasih atas perhatiannya.